Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sebelumnya saya Tahira Asyura. Saya Diskonti Putra. Saya Suci Kaliwa. Saya Dita Nurfasabila. Saya Raina Aurana Kamaila. Saya Siva Azhara. Saya Fajar Adiansa. Kami akan membuat tugas wawancara dengan yang akan narasumbernya dengan profesi lawyer dan tentara. Kami akan memulai video. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Azhara dari kelompok 5. Di sini akan saya wawancarain Kakak Ida. Baiklah. Apakah kakak sudah bekerja di profesi ini lebih dari 5 tahun? Kebetulan sudah lebih dari 5 tahun. Oke. Apakah profesi ini memerlukan pendidikan khusus? Pendidikan memang sangat dibutuhkan karena dalam kedinasan kami ini membutuhkan tenaga-tenaga yang handal dalam bidang-bidang tertentu, termasuk memegang alutsista itu, karena tidak semua orang bisa untuk mengoperasikan semua alutsista itu. Apakah dalam profesi ini ada jam kerja lembur? Jam kerja lembur itu opsional, tergantung permintaan dan kebutuhan dari atasan dan komando atas pula. Kadang ada lembur, kadang juga tidak. Oke. Kak, di sini apakah pekerjaan ini lebih banyak dilakukan di lapangan dibandingkan di kantor? Tergantung kami di sini, karena seperti sama pemerintah juga bagi-bagi ada yang di bagian kedinasan mereka harus di perkantoran, dan orang lapangan itu memang mereka setiap hari. Di sini ada juga apakah profesi ini memiliki peluang karir yang cukup besar? Untuk karir memang cukup besar, lumayan. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam tugas Bapak ini apakah ada tugas utama atau gimana Pak? Kebetulan saya di tugas utamanya di bagian percakapan perkantoran, mengurus administrasi seperti administrasi perkantoran seperti biasanya, untuk menjalankan tugas pokok yang lain. Oh, dan itu bagaimana Pak pengalaman pertama Bapak dalam menjalankan profesi ini Pak? Yang pertama ya mengikuti alur seperti biasa. Dulu saya dulu di lapangan, seiring berjalannya waktu dengan kebutuhan dari satuan tersebut dimintakan oleh personel untuk bertugas di kedinasan perkantoran, dan saya dipanggil di perkantoran tersebut. Oh, baik. Jadi Bapak bekerja di perkantoran sekarang Pak. Menurut Bapak, ini keterampilan apa Pak yang perlu dikuasai untuk menjalankan profesi ini dengan lebih baik? Dibutuhkan skill yang sebenarnya lebih ke kemauan kita untuk lebih belajar lebih baik lagi, terutama tentang IT, karena dengan kemajuan teknologi yang sekarang kita harus bisa mengimbangi kemajuan zaman itu, karena kalau kita tidak bisa tidak bisa mengimbangi dengan zaman, kita bakal ketinggalan. Sistem pertahanan pun sekarang sudah canggih-canggih kan? Oh, berarti Bapak lebih fokus untuk ke IT dan perkembangan teknologi untuk Ya, ke depan. betul. Oh, baik Pak. Karena supaya mengatasi kejahatan cyber pula kan, antar negara kita, pertahanan negara itu melalui internet, apa kita pun ditugaskannya ada juga. Oh, berarti itu di bidang IT Bapak bisa menangani untuk kejahatan cyber seperti hacker yang bisa memegang keamanan negara dan lain-lain, Pak. Ya betul. Di kami pun ada seperti sekolah gitu, ada terus pembelajarannya, kursus gitu. Kami penangkaran selama beberapa bulan untuk mempelajari IT tersebut, dan ketika sudah selesai pendidikan tersebut, kami dikembalikan ke satuan untuk memperkerjakan itu. Oh, baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, apa Pak tantangan terbesar Bapak selama menjalankan profesi ini, Pak? Tantangan terbesar ke depannya ya sebenarnya kedaulatan negara ini harus memang kita jaga seutuhnya, karena kedaulatan negara ini tidak tergantung oleh situasional dengan polemik yang terjadi di negara ini. Tergantung kalian melihat dari kondisi dari dalam dan dari luar. Oh, baik Pak. Berarti itu sangat mempengaruhi ya Pak? Ya. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana prospek atau peluang kerja pada profesi ini Pak? Seperti apa tuh? Untuk peluang
pekerjaan. Pekerjaan di profesi ini gimana Pak? Ya kalau memang misalkan untuk mencari pekerjaan sangat memang banyak dari sekian orang memang banyak yang mencita-citakan pekerjaan ini. Iya Pak. Karena memang pekerjaan ini bisa dibilang mulia gitu. Iya Pak. Pada negara, pertahanan negara, dan di sisi lainnya kita ikut menjaga keamanan dunia juga. Oh, oke Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mewawancarai yaitu Ibu Masya dengan profesi pengacara. Saya akan menanyakan pertanyaan tertutup terlebih dahulu. Apakah Ibu sudah bekerja di profesi ini lebih dari 5 tahun? Kalau untuk 5 tahun sih belum ya. Saya baru sekitar 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun itu saya sudah pegang beberapa kasus dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi lumayan banyak pengalaman dan praktik yang saya dapat. Oke, jadi yang pertanyaan kedua yaitu apakah profesi ini memerlukan pendidikan khusus? Oh, jelas harus. Minimal harus lulus hukum. Lalu kalian bisa ikut pendidikan profesi advokat dan lulus ujian supaya bisa resmi menjadi lawyer. Oke, lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga, apakah dalam profesi ini ada jam kerja lemburnya? Sudah pasti ada. Bahkan bisa dibilang sudah jadi bagian dari pekerjaannya. Kalau lagi sidang atau dokumen, apalagi kalau misalnya harus cepat selesai itu pasti sering sampai malam sih. Oke. Yang keempat, apakah pekerjaan ini lebih banyak dilakukan di lapangan dibandingkan di kantoran? Di lapangan atau di kantor itu kebanyakan di kantor ya. Untuk bikin review dokumen atau ketemu klien itu biasanya di kantor. Tapi cukup sering juga ke pengadilan atau meeting dengan pihak luar juga. Cukup sibuk ya kalau misalnya pekerjaan Iya, pengacara ini. udah pasti. Oke, lanjut. Apakah profesi ini memiliki peluang karir yang cukup Untuk besar? peluang karir sih pasti terbuka lebar ya. Lawyer bisa berkembang ke arah mana saja, dari litigasi, jadi konsultan di koperasi, sampai bisa bikin firman hukum sendiri. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih untuk Bu Masya untuk pertanyaan tertutupnya. Sekarang Bu Masya akan menjawab pertanyaan Oh iya. terbuka dari Intan. Baik, untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan, apa saja tugas utama dalam profesi Ibu? Tugas utama ya. Biasanya itu kita akan kasih nasihat hukum ke klien, nyiapin atau ngecek dokumen legal, terus mendampingi klien di pengadilan, dan kadang juga negosiasi. Nah, jadi memang tugasnya memastikan klien aman secara hukum. Lanjut untuk pertanyaan kedua, saya juga ingin menanyakan bagaimana pengalaman pertama Ibu ketika memulai pekerjaan ini? Awalnya sih agak deg-degan ya pastinya, karena beda banget teori di kampus sama terjun langsung. Begitu pegang kasus nyata, saya dituntut cepat belajar dan berani ambil sikap. Tapi dari situ justru banyak hal yang harus dan bikin saya terpaksa melakukan itu karena itu sudah bagian dari profesi saya. Nah, dari pengalaman itu bikin saya berkembang sih. Baik. Lanjut ke pertanyaan ketiga, menurut Ibu, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dikuasai dalam Udah pasti profesi komunikasi sih, sama analisis. Terus harus teliti banget karena satu kata di dokumen itu penting. Kalau katanya
ada sedikit yang salah itu sangat berubah artinya. Dan tentu mental juga harus kuat. Soalnya tekanan dari klien dan kasus sering cukup sangat-sangat bikin Anda pusing. Baik, untuk pertanyaan keempat, apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi Biasanya dalam waktu. pekerjaan lawyer ini? Kadang ada beberapa yang harus diselesaikan dengan waktu yang singkat. Sementara kasusnya cukup rumit. Jadi harus pintar atur waktu aja sih. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih prospek atau peluang kerja Prospeknya profesi sih ini di masa depan, masih Bu? sangat bagus ya untuk saat ini. Untuk jasa hukum pasti kebutuhannya pasti ada terus, selalu ada gitu. Bahkan sekarang masih banyak karena bisnis sama regulasi terus berkembang kan. Nah, jadi lawyer nggak cuma dibutuhkan di pengadilan doang, tapi juga di perusahaan, startup, bahkan level internasional. Jadi itu peluang di masa depannya masih sangat-sangat bagus. Baik, Ibu. Untuk pertanyaannya udah selesai. Saya sebagai Intan Sabila dan teman saya Radina Aura Nathanaela mengucapkan terima kasih karena sudah Terima kasih, Ibu. menyempatkan waktu Ibu Sama-sama. dalam wawancara kali ini. Sekian video wawancara dari kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.